Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali ya bersama kami dalam podcast Drakor bersama Terry. Tidak banyak series thriller psikologis yang aku tonton, tapi drama yang satu ini sesuai judulnya benar-benar menarik perhatian. Sangat. Gak se-Indonesia tapi dunia. Karena series yang tayang di HBO Max ini itu menjadi pemuncak di 108 negara. Oh, serius? Bener. Dan kalau pakai rating dunia bisa jadi ini akhir tahun ini jadi series nomor 1. Wah, kayak gitu. Dan drama ini seperti judulnya adalah Dear Ex. Dear Ex. Kita akan bahas itu. Semoga yang denger, yang nonton gak stres kayak kita. Gue udah stres soalnya. Karena dari episode 1 aja sebenarnya udah stres gitu ya. Ketika berencana mau ngebahasin aja gue udah stres duluan. Aku ngeliat posternya aja stres tau. Ngeliat timeline semua pada ngebahas drama ini, itu juga sangat depresif gitu. Udah kelihatan kan, oh ada Kim Hyo Jung, Kim Yong Dae, wah serasi nih. Cantik tapi dan kok ganteng. ekspresi mereka ekspresi apa ini kata aku teh? Udah mau gelap tau nggak posternya teh? Betul. Oh bibirnya merah gitu. Aduh Terus, udah. seakan-akan sedang menyembah, ada beberapa tuh posternya. Kim Hyo Dae sedang menyembah, ternyata memang isinya seperti itu, kurang lebih. Sebenarnya mengisahkan apa sih dia? Aku nggak ngerti teh ini mengisahkan apa sebenarnya. Lo udah nonton 10 episode? Udah 10 episode. Cuman ke bawah stresnya doang. Bener. Sebenarnya inti dari drama ini adalah... Tapi aku coba simpulkan ya, bahwa drama ini bercerita tentang Jin. Dia adalah cewek yang punya trauma masa kecil. Dan semasa dia remaja hingga dewasa, traumanya terus ke bawah, sehingga dia punya keinginan bahwa dia ingin ada di puncak dalam segala bidang. Sehingga ketika ada rintangan, dia sikat dengan cara tidak mengotori tangannya, tapi dia memanfaatkan orang-orang yang mencintainya, yang ingin melindunginya, yang ada di dekatnya lah pokoknya. Secara manipulatif ya. Itu dia. Dan kenapa sih orang-orang di sekelilingnya itu kayaknya ikhlas gitu memuja, menyembah, sampai akhirnya mengorbankan dirinya demi Jin. Itu dia teh. Itu gue sampai nggak ngerti, antara ngerti tapi nggak ngerti, tapi kayak kita yang di luar bisa bilang ini kenapa kok bego banget ya? Benar. Kok lu sebucin itu mengorbankan diri lo dan segala macam harga diri demi orang yang ngasih kepastian aja kagak. Dia tuh nggak ngasih kepastian loh. Benar. Itu cinta, pertemanan, mantan adik kakak, apa? Nggak jelas. Sebenarnya aku kalau misalkan lagi nonton tuh kata-kata kasar aku tuh ke si Junso emang. Ngapain sih lu tuh gitu? Lu kayak pengen diguncang-guncang badannya kayak, woi sadar gitu kan. Terus ada beberapa scene gitu si Junso-nya, aku akan meninggalkan Jin. Setahun 2 tahun balik lagi. Udah pada dia udah tuh kayak gini nih. Dia udah jadi penulis, udah menjalani hidupnya dengan seharusnya dengan tenang, damai dan tentram ya. Tapi dia balik lagi. Kayak ada magnetnya, ada daya tarik yang nggak bisa ditolak kayaknya. Iya, aku jadi pengen bahas karakter sih. Satu Junso itu kan kalau bahasa teori itu bucin banget. Kalau kan bego banget ya, bucin tolol ya. Tapi sebagaimana karakter-karakter lain yang ada di Dear Ex, semuanya tuh bergerak karena sebuah alasan. Nggak ke Jin dulu, tapi kita lihat Junso dulu. Kenapa dia begitu terikat sama Jin? Karena di masa kecilnya hanya Jin lah yang merangkul dia, yang memahami dia, yang ngobatin dia saat demam. Betul. Jin gitu. Ketika ibunya sendiri tidak memperlakukan dia dengan baik, cuma Jin yang ada. Tapi itu sebenarnya salah satu strateginya Jin untuk menjadi orang yang paling dipercaya sama Junso. Bayangin dia sudah manipulatif sejak dini. Benar. Dia bisa mengatur dan memanfaatkan sekelilingnya. Pertama dia mengancam, memeras ibu tirinya sendiri. Karena ternyata Junso bukan anak kandung ayahnya. Yang memiliki kekayaan dan hak waris. Itu kan diperas kan. Dengan ekspresinya yang polos dan cantik ketika masih kecil, dia bisa gitu loh memanipulasi dan memanfaatkan orang sampai segitunya, sampai akhirnya Junso benar-benar percaya kalau yang
emang baik dan tulus sama gue tuh cuma Ajin seorang. Bener-bener. Tapi kenapa Junso sebegitu bucinnya sama Ajin, sebegitu terikatnya sama Ajin? Gak usah dilihat dulu dari seberapa berpengaruhnya Ajin di masa kecil buat Junso. Di masa remaja aja, ya udah dibelai, udah dipeluk. Itu pacaran apa gimana sih? Udah di kiss-kiss juga kecil-kecil gitu sama seorang Kim Yoo Jung, Ajin yang cantik, ya terikat lah pasti itu, Mbak. Itu kayak, tapi mereka kayak pacaran apa enggak, situationship atau apa? Nggak ngerti. Itu hubungan yang rancu gitu ya. Itu harus ada term yang apa tuh mewakili hubungan mereka. Apa sih? Iya, bener. Kalau dibilang pacaran juga pacaran. Nggak tahu, kan serumah ya kan, belajar bareng, tiduran di sini, ya kan dibelai-belai itu apa sih gitu. Johnsonya udah bilang aku menyukaimu, aku mencintaimu, Ajinnya belum pernah bilang balik gitu. Aneh banget. Kayak digantung gitu, di ghostingnya parah banget sih. Bener, nggak pernah ada ghosting yang tingkatnya serius level ini gitu ya. Bener. Tapi ini kalau menurut lo, sebenarnya dia psikopat atau enggak sih? Aduh. Psikopat atau enggak nih Baek Ajin? Ini dia. Baek Ajin tuh emang aku nggak ngerti ya dia tuh sebenarnya wanita apa gitu. Tapi kalau kita ngelihat tadi aku bilang soal semua karakter bergerak karena sebuah alasan. Ada motif. Kenapa Ajin kayak gitu tuh? Ya kebayang gitu. Karena dari kecil dia udah, aduh parah banget lah itu mah, udah jadi korban KDRT. Abusive orang tuanya. Bener. Bahkan dia ada satu scene dia disuruh maling. Minuman keras gitu. di supermarket dan ketahuan. Iya benar. Terus juga ayahnya tuh nunjukin suasana rumah yang bukan rumah gitu, tapi ini kayak penjara gitu. Sampai akhirnya Ajin menyaksikan ayahnya yang jatuhin ibunya sendiri. Membunuh ibunya sendiri. Gitu, dan ya sampai akhirnya Ajin kayak gini gitu. Serangkaian trauma masa kecil yang bikin Ajin hadir dengan bentuk kayak gini gitu. Kalau misalkan ditanya psikopat apa enggak, kayaknya Terry harus jelasin dulu deh. Psikopat dan sosiopat itu apa gitu. Iya, tapi ini berdasarkan riset yang ala-ala Google aja gitu ya. Jadi katanya kalau sosiopat itu mereka nggak punya emosi. Mereka nggak tahu rasanya bahagia, sedih, dan mereka nggak punya empati dan nggak punya rasa penyesalan. Itu kalau sosiopat. Kalau psikopat itu semua, tapi ditambah lagi mereka katanya nggak punya hati nurani. Itulah makanya kayak ada batas kecil yang membedakan mereka gitu loh. Jadi kalau udah psikopat, ya mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang ya udahlah yang jahat lah ya, kayak gitu. Benar. Cuman kalau mengenai perasaan, ini gue masih rancu sebenarnya. Menurut lu sebenarnya Ajin tuh punya perasaan gak sih? Nah, kalau misalkan dari pengertian TRI yang berdasarkan Google itu, kayaknya sih kalau psikopat dia harusnya punya rangkaian pembunuhan gitu. Kayak pembunuhan berantai seperti di drama-drama lain. Bener, yang dilakukan dengan tangan dia. Betul. Terus tadi ada sosiopat juga. Nah, kayaknya lebih ke arah sana sih kalau menurut aku si Ajin ini, karena ya dia kayaknya nggak punya perasaan akibat trauma masa lalunya itu. Tapi memang ada satu kekerasan yang dilakukan sama ayahnya. Aku harus kategorikan kayaknya itu impulsif sih. Iya. Jadi ketika ayahnya sudah terbaring lemah karena dipukul kepalanya, terus dia kok belum mati. Nah, itu. Pukul sekali dan itu impulsif ya kayaknya. Kayaknya sih impulsif. Betul, gitu. ya bisa jadi. Karena kalau masih berdasarkan Google, ternyata psikopat itu terjadinya karena ada dua hal. Yang pertama itu secara genetik. Secara genetik itu katanya ya psikopat itu ada kelainan atau penurunan aktivitas pada bagian otak yang mengatur emosi. Jadi emang udah otaknya korslet. Dan yang berikutnya adalah ada ketidakseimbangan kimia di otak yang menimbulkan reaksi berlebihan pada dopamin. Sehingga ketika melakukan sesuatu ada kenikmatan dan dia ingin mengulanginya. Tindakan abusif misalnya. Nah, gue nggak tahu nih Ajin nih kategori mana. Nah itu kan bingung kan. Nih kalau kita ngomongin psikopat kan ya, karena emang dia sih kalau menurut gue sih Ajin pada awalnya punya perasaan. Karena ini yang menurut genetik ya. Ternyata ada lagi ada juga psikopat yang dikarenakan
lingkungan Oke. atau pola asuh. Itu karena punya pengalaman traumatis. Nah, Ajin kayaknya kalau dari genetik sih enggak ya. Enggak sih dia. Jadi kayaknya Ajin awalnya punya perasaan, tapi dia untuk bertahan hidup, dia berusaha untuk memblokir semua perasaan itu supaya dia bisa survive. Tapi sebenarnya harusnya itu semua berakhir ketika ayahnya meninggal dong. Iya, dia harusnya puas. Yes, gitu. Gue akhirnya bisa hidup dengan tenang dan damai gitu kan. Tapi kayaknya dia keenakan, kebablasan. Iya, itu dia. Setelah rintangan utamanya akhirnya musnah, meninggal, dia kok jadi kayak ngejar sesuatu yang lain, jadi lebih ambisi, kayak tindakan manipulasinya sama Ho In Kang ketika dia jadi artis, itu kan sebenarnya motifnya tuh apa? Motifnya itu kan bukan untuk bertahan hidup itu. Enggak sih itu mah. Itu kayaknya untuk menutupi kejahatannya di masa lalu yang udah mulai dikorek-korek, Bisa jadi. ya kan? Terus dia ke-trigger sama rivalnya Lena. Tapi kan itu nggak usah sampai sejahat itu harusnya gitu. Jadi awalnya demi survive, demi bertahan hidup, tapi pada akhirnya dia punya tujuan lain. Iya. Mungkin kekuasaan, mungkin dia ingin bersinar di atas dengan Betul. cara-cara yang tersebut gitu, Iya, yang iya, jahat iya, itu. iya. Tapi nggak tahu lah kalau menurut lo gimana? Aku pengen balik lagi ke dia tuh psikopat atau sosiopat kan. Kalau psikopat versi aku adalah dia punya serangkaian pembunuhan yang dia lakukan. Tapi kalau tadi yang berdasarkan Google itu bahwa ketika menjadi psikopat ada sebuah dopamin atau kebahagiaan yang dia rasakan ketika melakukan kejahatan. Ajin juga di scene terakhir episode 10 Ketika berat gitu. ketika dia ngebeset mukanya si Song Hye, dia ketawa. Dia ketawa Teh. kayak orang gila. Iya. Apakah itu ada semburan dopamin yang membuat dia merasakan kenikmatan karena melakukan tindakan tidak bermoral itu? Iya, benar kan. Nah, terus itu soal psikopatnya. Terus yang sosiopatnya bahwa seseorang yang sosiopat itu tidak memiliki perasaan, aku udah mengkategorikan bisa nih aja nih orangnya sosiopat nggak punya perasaan. Tapi ketika kejadian neneknya Ingang meninggal, pas masa operasi, dia tuh ternyata kayak berdoa. Benar. Kayak Dia- berkompromi sama Dia Tuhan. tuh berharap neneknya nggak meninggal, ternyata dia punya perasaan gitu. Dan ketika pernah ada satu adegan ketika Ajin lagi sakit demam, terus neneknya datang, Iya. terus kayak dirawatin, terus si Ajin tuh dia punya ekspresi yang kayaknya dia ngerasa tersentuh dan terharu deh. Berarti dia tuh sebenarnya ada perasaan, tapi berusaha untuk diblokir. Betul. Kayak yang gue tidak boleh punya perasaan. Iya. Sama kejadiannya ketika ibu tirinya minta maaf. Bener. Justru dia takut ketika dia jangan-jangan lo beneran nih minta maaf ke gue. Jangan-jangan sekarang lo mulai menyayangi gue nih. Dia takut. Ya, dia sampai ada dialognya yang bilang, gue tuh dia ketawa histeris kayak orang gila, tapi dia dialognya, gue takut kalau lu udah mulai berbuat baik sama gue, jadi lu nggak usah baik deh. Gue takut kalau lu bener-bener tulus, walaupun ternyata dia butuh ginjal. Iya benar. Sama butuh parah duit buat bayar banget. utang. Parah Ada ini banget. soalnya Bang Emok ke rumah si ibu tirinya ya. Terlibat pinjol ilegal. Nah, jadi emang sejauh ini karakter Ajin aku masih nggak ngerti harus dikategorikan ke psikopat, sosiopat atau manusia biasa. Manusia biasa. Atau aku harus kategorikan dia sebagai iblis tuh kayak susah gitu. Karakter Ajin ini apa sebenarnya? Tapi aku perhatiin juga kenapa tiba-tiba Ajin seperti punya perasaan. Mungkin salah satu faktornya adalah ini adalah konsekuensi sebagai seorang karakter utama gitu. Karakter utama biasa dihadirkan sebagai protagonis gitu kan. Tapi di sini Ajin sebenarnya dari ceritanya dia anti-hero Iya, gitu betul, kan. betul. Pengen nunjukin juga bahwa mungkin karakter utama tuh tidak selalu protagonis, tapi di sini juga bisa red flag. Mungkin ada juga perubahan karakter yang biasanya dialami oleh karakter utama dari awalnya mungkin jahat Harusnya ya. jadi baik. Tapi sejauh ini tuh fluktuatif gitu. Masih belum ada perkembangan karakter menuju hal yang positif. Iya, Malah tambah gitu. sini tambah bejat. Tapi, nah soal perubahan karakter Ajin, aku tuh menuliskan titik balik atau turning point yang mungkin Ungkapkan. kalau poin ini nggak kejadian sama Ajin, dia tuh nggak kayak gini. Kayak yang pertama ibunya meninggal. Satu sisi harusnya ketika ibunya meninggal tuh, Bo ya jangan ditinggalin. ya kalau minta tolongin lah. Kan bisa anak kecil ini, bapak ini tuh masih hidup gitu. Tolong. Ini kan diem gitu. Kalau mungkin dia nggak ngalamin itu mungkin, atau misalkan Ajin punya pilihan,
ini ditolong aja ibunya, dia nggak jadi psikopat mungkin gitu, atau sosiopat gitu, nggak jadi jahat. Itu satu. Terus ketemu Junsu juga. Dia merasa ini dia orang yang bisa aku manfaatkan, mangsa gitu. Iya, oh ternyata ini gitu orang yang akan melindungi aku, menjadi pelayan aku gitu kan. Terus juga ada Mas SMA ketemu si Song Hye itu, yang kayaknya Ajin merasa ternyata ada yang ngalangin aku harus melakukan. Ada orang yang harus aku kalahkan biar masa SMA ini gak flat berwarna. Iya. Dari situ terus juga ada ketemu pemain bisbol. Dan itu ekspresi Ajin pertama kali ketika ngelihat si pemain bisbol. Ketika lagi ngejar penjahat, Ajin matanya berbinar. Iya. Ini dia orang kuat, bukan sok pahlawan, orang kuat yang bisa mengayomi dan menjadi pahlawan bagiku untuk membunuh ayahku. Iya. Kayak gitu. Artinya kalau ada gelembung. Aku ngelihat ekspresi si Ajin di situ ya, aku tahu isi kepalanya. Itu tuh semua rencana teh. Langsung. Iya. Gua harus berbuat ini. Iya benar. Menanamkan bibit-bibit. Iya benar. Mungkin kalau nggak ketemu sama si pemain bisbol itu, dia nggak, aduh aku masih bingung nih ngebunuh ayah aku gimana. Mungkin dia masih kebingungan di situ. Tapi jadinya berhasil dan bikin Ajin semakin bersinar. Tidak terpuaskan gitu. Terus juga ada ketika ayahnya meninggal itu, terus ketemu CEO. Oh betul. Mungkin Ajin kalau nggak ketemu sama CEO itu di penjara. Abis itu keluar dari penjara makan tahu, terus dia sadar, aku harusnya nggak berbuat kayak gini. Karena kan di penjara mungkin dia diajari sama pastor yang ada di penjara, terus dia keluar jadi religius dan dramadir X tamat gitu kan, dengan indah gitu ya. Tapi malah ketemu CEO ini yang nyelamatin Ajin nggak masuk penjara. Terus ketemu Inggang yang mana dia merasa ini dia puncak yang harus aku naiki lagi. Terus menjadi couple yang di-shipper oleh para fans-fansnya. Walaupun ternyata itu juga bagian dari rencana dia, karena dia berencana hanya memacari Inggang setahun gitu ya. Dianya dari awal udah nggak ada perasaan, Inggangnya penuh perasaan sampai mau kawinin si Ajin. Kok bisa ya, maksudnya kayak pacaran, bermesra-mesraan, nggak punya perasaan. Iya sih, sosiopat. Dan dengan diputusin dengan kejam. Padahal bisa loh, nggak usah sekejam itu mutusin orang. Gak usah diomongin hal-hal yang menyakiti hati, itu bisa sebenarnya. Bisa. Dan ketika hari pemakamannya si Inggang, si Ajin lagi yoga, parah, tanpa ekspresi. Aduh. Mengiri hatekeun. Si Ajin disiram air ruqyah 500 liter aja tuh nggak akan sembuh ya. Wow, stres. Dan terakhir puncaknya adalah kali ini dia bertemu sama Moon Do Hyuk. Yang mana, ini kayaknya puncak baru lagi nih yang harus dikalahkan oleh Ajin. Tapi ini kayaknya mereka teman sejawat ya. Kayaknya itu. Sesama psikopat kayaknya. Iya. Tapi dia kayaknya levelnya lebih parah. Betul. Tapi katanya kalau di versi webtoon diceritakannya katanya mereka nggak sampai nikah, cuma tunangan doang. Oh gitu. Katanya versi webtoon, karena gue nggak baca. Karena disclaimer juga nih, kita tuh bukan membaca webtoon. Kita nggak baca webtoon ya. Jadi masih penasaran juga kira-kira puncaknya si Moon Do Hyuk ini akan dikalahkan oleh Ajin apa tidak gitu. Nah itulah beberapa turning point yang terjadi sama Ajin yang ngebentuk Ajin sampai kayak sekarang menurut aku ya. Yang mana kalau misalnya satu poin ini aja nggak kejadian sama Ajin, ceritanya bisa berbeda dan mungkin dia tidak menjadi sosok yang seperti sekarang. Kayak gitu. Berarti ini endingnya apakah Ajin akan hancur berantakan atau dia akan selamat kemudian insaf? Antara dua itu endingnya. 2 episode lagi. Itu dia sih. Kita harus meneliti apa yang membuat Ajin puas. Apa? Nah itu apa? Apa sih yang bikin dia puas tuh apa? Sekarang dia udah dapet ya kekuasaannya. Tapi kayak masih belum puas aja nih anaknya. Iya benar. Ini Ajin udah tinggal di Griat Tawang ya kan? Griat Tawang. Griat Tawang itu penthouse. Ya kan? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dapetin apa yang dia mau. Bahkan dia akan main di film yang sutradaranya dan akan ditayangkan di Cannes Film, ya kan? Go international. Iya. Tapi memang nonton drama yang karakter utamanya antagonis tuh bisa bikin hati kita terbelah karena ya itu kita jadi bingung gitu karena insting kita tuh kan untuk mendukung karakter utama. Iya, itu dia. Tapi kalau karakter utamanya jahatnya kayak iblis, kan itu bertentangan dengan hati nurani kita gitu. Jadi kayak ini gue gimana nih, gue harus mendukung dia atau kita harus menghujat dia gitu kan.
benar. Bingung juga emang drama ini, aduh nggak tahu deh. Tapi ini emang akan dihabisi di 12 drama aja, 12 episode aja. Jadi harusnya minggu ini adalah minggu terakhir yang kita nggak pernah tahu endingnya kayak gimana, kecuali mungkin yang udah nonton karena atau katanya di baca webtoon webtoonnya. juga open ending katanya. Oh gitu. Dan katanya versi dramanya akan berbeda dengan webtoon. Nah, kita nggak tahu, itu masih spekulasi para pembaca. Iya. Kayaknya pas video ini tayang, Direxnya udah tamat. Nah, boleh ya teman-teman tulisin aja di kolom komentar di bawah kira-kira endingnya sesuai dengan keinginan kalian, sesuai prediksi, atau kalian gak suka boleh tulisin aja gitu ya. Dan aku ada beberapa fakta nih soal Direx yang udah aku tulisin. Yang pertama adalah dia berasal dari webtoon, seperti yang teman-teman udah tahu. Penulisnya namanya Ban Ji-won, dan ini dirilis di 5 Juli 2019 dan tamat di 11 September 2020. Jadi udah tamat ini. Udah tamat ya. Gitu. Jadi harusnya mungkin endingnya sama dengan yang di webtoon gitu ya. buat bayangan mungkin ya. Terus juga ada sutradaranya, ini namanya Lee Eun-gok, yang mana sutradaranya ini yang bikin series Goblin, kemudian Dots, Descendant of Suns. betul, terus Mr. Sunshine dan juga Sweet Home. Oke. Jadi emang adalah feel-feelnya gitu. Apalagi ini Sweet Home kerasa juga deh feel Sweet Home-nya. Percintaannya mungkin ada dari Dots ya. Dari Dots. Walaupun sangat tipis di drama ada percintaan. ini. Oke, kemudian ini tayang di HBO Max dan di ini Viki menjadi juga. benar dan jadi puncak series teraris di 108 negara. Tadi di awal aku udah bilang. Jadi emang ini drama this year, this year drama gitu. Yang banyak diperbincangkan lah ya. Tuh. Penonton juga banyak membahas dan menganalisis tentang karakternya karena sangat kompleks. Benar. Dan susah difahami, kayak Ajin tuh punya berbagai macam sisi dan layer yang harus dikupas baik-baik, tuh kayak bawang dikupas supaya kita bisa memahami isi hatinya seperti apa. Yang mana kita nggak paham-paham juga. Kita bukan psikopat. Kim Yoo Jung yang berperan sebagai Ajin pernah diwawancara soal karakter Ajin ini dan bagaimana cara dia menguasai karakter Ajin, dan dia pas awal dapat skrip takut banget. Betul. Karena karakter Ajin itu udah kuat banget. Kayaknya Kim Yoo Jung juga ngerasa ini bakal susah banget dikerjain, sampai akhirnya dia menuhin tantangannya dan menurut aku sejauh ini berhasil. Walaupun ada beberapa omongan dari kayak penulis skrip, terus kru, ketika Kim Yoo Jung jadi Ajin tuh aku takut ngelihatnya. Kim Yong Dae juga takut kalau udah si Kim Yoo Jungnya jadi Ajin gitu. Bahkan si Kim Yoo Jungnya dapat beberapa komen, serem banget ngeliat kamu. Ngebaca komen itu aku antara takut dan seneng karena berarti berhasil actingnya gitu. Dan si Kim Yoo Jung berat badannya turun untuk meranin Ajin ini. Tapi setelah syutingnya selesai dan dia kembali menjadi Kim Yoo Jung, terus krunya ketemu sama Kim Yoo Jung, krunya gimana coba ekspresinya? Ini Kim Yoo Jung, ini bukan Ajin. Iya, ini Ajin, gitu. Jadi dia setelah selesai syuting masih tenggelam dalam karakter Ajin gitu. Terlalu mendalami ya. Saking mendalaminya. Tapi emang aktingnya keren banget. Kayak nggak kelihatan lah. Benar. Apa sih karakter-karakter dulu dia yang polos, lucu, bubbly kan, dia orangnya ceria. Ini benar-benar berubah banget. Kalau ada awards drama atau apa, nggak ngejadiin dia sebagai best actress lah. Best actress itu broken sih awardnya. Gila sih, ini keren. Tapi kemarin udah ada beberapa award sih. Iya, tapi kan ini belum masuk karena belum masuk. Soalnya kemarin yang dapat Desang Pak Buyong tayang di apa itu namanya? Unwritten Soul gitu. Yes. Jadi kalau misalkan ada award, kita tunggu aja. Dirx harus dapetin aktris terbaik sih. Betul. Kim Yoo Jung harus dapat aktris terbaik gitu. Kesimpulannya untuk drama Dirx, kira-kira kalau misalkan ending, Terry udah kebayang endingnya bakal kayak gimana? Kayak lu tuh nggak bisa membayangkan happy ending gitu. Happy ending ending enggak sih, kayaknya ini nggak ada sih. Happy ending tuh maksudnya apakah dia kemudian insaf? Itu juga nggak bisa dibilang kayak happy ending, apa kita mengharapkan kehancuran dia. Nah, jadi kayaknya gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Iya. Alhamdulillah aja lah drama ini beres gitu ya. Udah beban gue hilang lah. Gitu. Kalau aku masih sisa 2 episode emang, tapi sejauh ini penasarannya tinggi banget. Gak kebayang juga sih endingnya yang kayak gimana. Cuman aku pengen ada
kebahagiaan untuk Junso gitu. Oh gitu. Kebahagiaan yang dia sendiri alami tapi tanpa Ajin gitu. Bahwa dia tuh bisa jadi dirinya sendiri. Iya. Sama Kim Jae-oh jangan lupa, itu Kim Jae-oh Aduh, tuh lucu banget aku sih, belum still bahas si tau Jae-oh sih. lagi, ya Ini udah mau Allah. ditutup malah baru bahas dia, gimana Iya, sih? Padahal itu- lucu banget. Itu karakter apa ya? Itu jenis karakter yang siap jadi bucin, tapi siap juga disakitin gitu. Ih, kayak pasrah banget gitu loh. Gue mau dia Ya apa juga, ya ampun. dia nggak apa-apa gitu. Kayak dia tidak punya ekspektasi apapun sama Ajin. Pokoknya gue ditelepon aja gue udah bahagia. Iya, benar. Dia kayak menghamba gitu. Iya, benar. Dia tuh udah kayak lu hamba sahaya gitu. Iya. Dan sebenarnya dia orang baik tahu. Iya. Kim Jae-oh itu orang baik. Benar. Emang bapaknya aja bangsat ya itu mah. Gitu. Terus malah apa sih namanya bromance dia sama Junsu lucu banget sih. Malah mau suka yang malah kayak lucu gitu tuh banget. bromance tuh gitu. Ya, jadi dia tuh kayak lu second lead, lu first lead, tapi enggak juga. Enggak Mereka juga bukan sih. first lead dan second lead, tapi lu berteman Iya, gitu loh. iya, Sama-sama menceritakan penderitaan mereka. Ada gitu. satu scene mereka berdua yang lucu. Abah coba. Jadi tiba-tiba si Jae-oh-nya ada di rumah si Junsu. Oh, dipeluk. Enggak teh. Ada satu momen. Kenapa lo ada di rumah gue, kata si Junsu. Kayak istri gue aja. Yobo. Si Jae-oh-nya gitu. Lucu banget, Justru Jir. mereka yang gemes gitu ya. Kayaknya padahal dari umur yang asli kayaknya jauh deh. Oh gitu. Aku nggak nge Tapi mereka di situ chemistry Lucu, sebagai bromance-nya dapat banget. Telat gue. Banyak karakter yang pengen aku bahas sebenarnya. Ho In-gang, Hwang In-yeop. Ya ampun. Itu karakter yang aku sayangi sebenarnya. Kenapa Aku sih udah suka. nasibnya? Aku udah suka Hwang In-yeop sebagai personal gitu kan. Aku nonton beberapa dramanya, dia hadir di sini. Aku suka banget. Tapi bagaimana dia berakhir di drama ini sedih banget. Tersakiti. Wah, itu kecewa banget. Kacau. Aku ya dia cukup mengambil perhatian banyak lah di Hwang In-yeop di sini. Yang jadi Munduh Hyuk, aku nggak tahu itu siapa. Aku lupa. Iya, Pernah dia nonton ada drama sih. dia apa? Tapi emang dia biasa antagonis sih. Oh gitu. Dapat sih senyumannya bengis ya. Sadisnya ya. Sadis dan kejamnya dapat bengisnya benar. Iya, kurang lebih itulah. Aduh, panjang banget ya. Tidak pembahasan terstruktur kita ya podcast kita kali ini. Ya pokoknya mah gitulah guys, kalau ngomongin Dear Ex ya. Karakternya aja nggak jelas. Kita ngobrol aja loncat-loncat gitu. Nggak jelas. Gimana pendapat kalian soal Dear Ex? Kayaknya pas video ini tayang udah tamat. Apakah kalian suka dengan endingnya? Secara overall kalian suka dengan dramanya apa gimana? Tulisin di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Aspun. Annyeong. Assalamualaikum. Yerbun. Assalamualaikum. Annyeong.